Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya, saudara seiman yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah itu. Sebentar saya mau mengajak saudara-saudaraku sekalian memahami atau belajar tentang firman, yaitu janji Allah kepada Abraham. Tetapi terlebih dahulu saya mau mengajak saudara-saudaraku untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, kami datang kepadamu Tuhan, meminta hikmat dari Engkau. Sebentar tidak merenungkan dari firman-Mu, maka bukakan jalan pikiranku untuk memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu ini, supaya apa yang kami renungkan bersama-sama dengan saudara-saudara kami memberkati setiap kami. Kami serahkan doa untuk firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan doa kami kepadamu Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku sekalian, saya mau mengajak saudara-saudaraku untuk belajar tentang firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Abraham dipanggil Allah. Ayat pertama, pergilah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita membahas soal berkat yang dijanjikan Abraham pada ayat 2 dan 3. Ayat 2 bagian akhir begini katanya, kata firman Tuhan, dan engkau akan menjadi berkat. Lalu ayat 3 yang bagian akhir juga, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, kita ingin tahu apakah sebenarnya Abraham akan menjadi berkat, lalu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat oleh karena Abraham. Mari kita lihat. Saudara, untuk mengerti ini sebenarnya panjang ceritanya, cuman kita mau belajar secara cepat, tapi dari konteks dari berkat yang dijanjikan Abraham ya, oleh Tuhan. Lalu oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebenarnya kalau yang sudah menganggap begini ya, Abraham kaya, sapinya banyak, dombanya banyak, kita juga harus kaya. Berkat yang dijanjikan bukan itu sebenarnya, tetapi berkat keselamatan untuk seluruh kaum di muka bumi. Lewat apa sih? Ya, mari kita buka Galatia 3 ayat 8. Saya bacakan Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi berita tentang Injil itu sudah diberitakan ya oleh orang-orang yang bukan Yahudi malah. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah
terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ya. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Tapi yang pertama, kita harus tahu apa itu berita Injil. Ya, berita tentang Injil. Injil adalah berita tentang Kristus. Ya. Kristus. Berita tentang Kristus yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa Kristus akan menjadi berkat? Oleh karena Yesus telah berkorban menjadi Kristus, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maksudnya dosa semua orang itu, karena mereka percaya oleh pengorbanan Yesus yang telah menjadi Kristus, segala dosa yang diwarisi dari nenek moyang semua manusia atau kaum di muka bumi ini akan dihapuskan lewat pengorbanan Kristus, yaitu korban yang disediakan Allah sendiri. Ya. Lalu Galatia ayat pasal 3 ayat 13 dan ayat 14, demikian kata firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat atau yang dijanjikan Abraham adalah tentang Kristus. Ya, jadi berita Injil itu apa? Injil adalah Kristus. Tentu Yesus yang menjadi Kristus. Ya, untuk apa sih? Ya. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana cara menebusnya? Dengan cara Dia menjadi kutuk bagi kita. Artinya kita yang terkutuk sudah ditanggung Dia sendiri untuk menanggung kutuk semua kaum di muka bumi ini, ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, atau Dia menjadi korban bagi kita, ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Setelah Yesus menjadi Kristus atau mati, lalu bangkit naik ke surga, semua orang itu yang percaya sudah diampuni dosanya yang kita warisi dari nenek moyang kita sampai kepada saat kita menerima itu. Nah, ini adalah berkat yang pertama, ya. Selama ini kita tidak tahu berkat Abraham itu apa. Berkat Abraham yang dulu katanya kaya, kita juga kaya, ya, itu boleh-boleh saja mengklaim begitu. Tapi ternyata berkat Abraham itu adalah Kristus, Yesus Kristus. Berkat Abraham dijanjikan. Kalau berkat Abraham kekayaan, sapi, lembu, dombanya dan sebagainya, itu untuk semua manusia kaum di muka bumi ini diberkati. Berkat kalau seperti Abraham tentu tidak mungkin, ya. Kalau semua seperti Abraham punya kambing, lembu, domba, sapi dan ternak tempat tanah lebar-lebar, mana bisa kalau semua orang ini. Tetapi lewat Kristus atau Yesus berkorban menanggung kutuk yang disematkan kepada setiap kaum di muka bumi ini, sehingga semua orang yang terberkati. Berkati yang pertama adalah pengampunan dosa. Nah, ini maksudnya. Yang kedua, ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa sih? Menggenapi janji ini, membuat perjanjian ini, atau menjadi mati di kayu salib ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu.
bagaimana dengan seluruh kaum di muka bumi? Apakah dengan orang-orang yang saat itu yang hanya menerima aja, yang mendengarkan? Tidak. Perhatikan di ayat 14 di bagian akhir, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi yang pertama, kita mendapat pengampunan bagi kita yang sudah menerima gitu. Tetapi juga kita juga menerima roh yang telah dijanjikan, yaitu awalnya diterima oleh para rasul, kemudian mereka memberitakan tentang Yesus Kristus, yaitu tentang Injil itu yang menjadi jalan berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa, sehingga yang awalnya dari Yerusalem ya, sampai kepada di mana kita berada ini, itu oleh karena pemberitaan yang diberitakan oleh para rasul yang pertama-tama menerima pengorbanan, lalu mereka menerima roh kudus yang dijanjikan Allah ya. Ada di Kisah Rasul 2 itu. Mereka menerima roh kudus itu, sehingga para rasul berani memberitakan tentang Kristus kepada seluruh bangsa. Dimana sih sebelum ada berita tentang Kristus, semua sebenarnya satu dunia ini sekarang sudah ada berita tentang Kristus, baik secara lisan atau secara misioner. Tetapi sekarang lebih meluas kalau internet sudah merambah di dunia manapun. Memang masih ada di tempat-tempat yang belum terjangkau oleh Injil, artinya berita tentang Kristus ya. Jadi mereka satu dunia ini semua sudah mendengar. Kalau mereka meresponi atau menerima pengorbanan Yesus Kristus, pasti mereka sudah makan berkat ya. Jadi berkat Abraham adalah berkat pengampunan dosa tentunya, yang lewat keturunannya, karena Yesus Kristus adalah silsilahnya keturunan Abraham juga ya. Keturunan Abraham, lewat keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Hanya keturunan Abraham loh, tidak keturunan-turunan, satu keturunan seorang. Berarti kita baca Galatia 3 ayat yang ke 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi dari sisilah kemanusiaan, Yesus Kristus adalah keturunan Abraham ya. Dan yang dimaksud keturunan adalah Yesus Kristus ya. Sehingga ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi berkat yang dijanjikan Abraham oleh Allah itu adalah berkat kepengampunan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang adalah kalau silsilah manusianya berasal dari keturunan Abraham, karena Yusuf dan Maria adalah juga keturunan Abraham. Jadi kalau selama ini kita memahami banyak yang disampaikan kepada dari banyak orang menyampaikan bahwa berkat Abraham mengalir kepadamu, berkat Abraham akan tercurah kepadamu, dan sebagainya. Kalau Abraham kaya, kita juga kaya. Sebenarnya konteksnya bukan begitu, tetapi Allah menjanjikan berkat bagi Abraham ya. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 tadi,
itu adalah janji tentang suatu keturunannya, ya. Satu keturunannya menjadi pokok keselamatan bagi banyak bangsa maksudnya. Jadi saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara yang mempercayai bahwa firman Tuhan, seluruh firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini adalah benar-benar firman-Nya, ya firman Allah, dari Kejadian yang kita baca tadi sampai semua yang kita baca tadi adalah janji Allah. Sudahkah saudara-saudara menerima janji Allah? Janji Allah yaitu berkat tadi, berkat yang dijanjikan Abraham tadi, ya. Sudahkah Anda menerima pengampunan yang disediakan Allah, yaitu berkat tadi? Lewat mana? Lewat pengorbanan Yesus Kristus. Kalau saudara belum menerima berkat itu, mari percaya kepada Yesus Kristus dengan pengorbanannya. Anda dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Dosa saudara-saudara sudah diampuni, ya. Yang walaupun Tuhan menjanjikan kepada Abraham ribuan tahun yang lalu digenapi di Israel, di Yerusalem, yaitu Yesus Kristus. Tetapi hari ini pun bila saudara-saudara masih percaya bahwa saudara bisa menerima berkat Abraham, ya bertobat, datang kepada Tuhan, dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, kemudian terima Roh Kudus. Itulah berkat yang dijanjikan itu, ya. Sehingga kita juga membagikan berkat yang kita terima itu kepada seluruh kaum di muka bumi ini, supaya mereka juga mendapat berkat seperti kita. Kalau kita mendapat berkat, contoh kata seperti Abraham yang mempunyai kambing, lembu, domba, sapi dan sebagainya, ternak yang berlimpah-limpah itu, belum tentu saudara hidup saudara itu sampai pada di akhir zaman diterima dia keabadian. Tapi ketika kita mendapat berkat-berkat pengampunan, ya, lewat percaya oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan kita menerima pengorbanan itu dengan cara kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah, lalu kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, kemudian kita menerima Roh Kudus itu. Inilah berkat yang dijanjikan Allah itu. Saudara akan memiliki hidup kekal, ya, sampai kepada hidup bersama dengan Allah di surga. Inilah berkatnya, berkat yang tidak bisa habis. Tapi kalau kita mengharap berkat itu kekayaan seperti kekayaan Abraham, ketika kita dikasih, kita tidak menerima keselamatan dari Tuhan Allah yang dijanjikan Abraham itu, yang kita menerima yaitu Yesus Kristus, hidup kita hanya sebatas kekayaan seperti kekayaan Abraham. Tetapi Abraham sendiri selamat dan oleh orang-orang yang menerima janji Allah itu, yaitu berkat, ya, berkat yang dijanjikan, yaitu adalah Yesus kegenapannya. Sekali lagi saya baca ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Untuk bangsa-bangsa lain itu orang-orang yang menerima juga membagikan, sehingga gini, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Kita menerima pengampunan dosa, lalu kita menerima Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita berani menyampaikan, dibuka jalan pikiran kita untuk membagikan yaitu keselamatan itu, sehingga semua bangsa akan menerima. Kalau mereka mau menerima, gitu. Kalau tidak menerima, kita hanya membagikan supaya semua kaum di muka bumi ini menerima berkat yang dijanjikan Abraham. Jadi bagi saudara-saudara yang belum menerima berkat Abraham, terimalah keselamatan, yaitu dengan cara percaya kepada Yesus Kristus, lalu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kemudian terimalah Roh Kudus, bagikan juga berkat yang dijanjikan Abraham itu
kepada banyak orang, sehingga menggenapi firman Tuhan. Ya, apa yang saya sampaikan ini adalah menurut Alkitab, ya, menurut Alkitab. Dan kiranya saudara-saudara sekalian diberkati lewat renungan yang kita renungkan, yaitu pada saat ini, yaitu tentang bagaimana apa itu janji berkat yang dijanjikan Abraham oleh Allah. Ya, Allah menjanjikan berkat kepada Abraham. Apa itu janjinya? Yaitu Kristus yang menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Ya, percuma kita punya kambing, domba, lembu, sapi sebanyak seperti Abraham umpamanya, tapi tidak selamat. Ya, tidak selamat. Kita hidup hanya di bumi ini, di kekekalan kita tidak selamat. Tapi kalau kita menerima Yesus Kristus, kita selamat sampai pada akhir zaman. Dan hidup kita setelah kematian kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dan diterima di kemah abadi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, amin.